Hai guys, welcome back to my channel Rezeki Bari Taratipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke? Terima kasih. Hai guys, kali ini aku tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya guys. Nah, readingan kali ini mengenai seseorang yang membencimu diam-diam pergi ke dukun. Wah, seperti apa ya energinya? Mari kita lihat lebih detail melalui readingan berikut ini. Oke? Well guys, mari kita mulai shuffle ya. Di sini aku merasakan energinya. Ada seseorang yang membencimu, itu diam-diam pergi ke dukun ya guys ya. Tapi ini tidak semua dari kamu ya, hanya beberapa dari kamu saja. Yang mana ini story-nya resonate dengan story di dalam hidupmu ya guys ya. Ini hanya buat kamu-kamu yang merasa resonate atau merasa terpanggil, tertarik untuk melihat readingan berikut ini ya. Jika kamu rasa story yang ada dalam readingan ini tidak sesuai atau tidak resonate dengan cerita atau story yang ada di dalam hidupmu, maka kamu bisa skip aja ya guys ya. Atau jika kamu ingin menambah wawasan, kamu juga bisa menyimak ya guys ya. Who knows, kamu ketemu dengan seseorang yang membenci dirimu, kemudian kamu tidak tahu bahwa dia diam-diam pergi ke dukun. Tapi kamu merasakan efek dari dia yang bermain dukun ya guys ya. Oke. Mari kita shuffle di sini. Ada apa aja ya guys ya? Well, di sini ada Ace of Swords. Ada Three of Swords. Ada King of Pentacles. Ada Death. Ada Ace of Wands. Ada The Sun. Ada The World and Princess of Swords. Ada Two of Pentacles. And Six of Swords. Well guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik untuk menyimak readingan kali ini ya guys ya. Di sini aku merasakan memang ya ada seseorang yang membencimu sebetulnya, tapi diam-diam dia menyimpan rasa kebencian itu ya guys ya. Kebencian yang mendalam di sini aku rasa, karena di sini dikonfirmasi oleh Three of Swords ya. Orang ini menyimpan kebencian yang mendalam terhadap dirimu ya guys ya. Siapakah orang ini ya guys ya? Nah, orang ini sepertinya sudah menaruh rasa benci ya, tidak sukanya ke kamu itu lama ya guys ya. Dia sangat tidak menyukai kamu ya, tapi rasa tidak sukanya itu kayaknya numpuk gitu ya. Semakin hari semakin tidak suka ya. Mungkin dengan apa yang kamu lakukan, dengan apa yang kamu kerjakan, atau dengan sesuatu yang mana kamu dan dia ini ya pernah berkonflik ya guys ya, atau berseteru ya, bermasalah kamu dengan orang ini ya. Kamu pernah punya masalah dengan orang ini ya, atau kamu berkelahi gitu ya, tapi bertengkarnya tidak apa ya, tidak secara nyata gitu, tidak secara konkret ya, tidak jelas gitu. Cuman mungkin kamu diem-dieman, atau kamu mengabaikan dia, atau kamu tidak mempedulikan dia lagi, atau kamu menghindari dia, atau kamu jaga jarak dari dia gitu ya guys ya. Di sini orangnya sakit hati ya guys ya. Orangnya mengalami rasa sakit hati yang begitu mendalam. Di sini dikonfirmasi oleh Three of Swords ya. Dia sakit hati sama kamu ya guys ya. Mungkin atas sikap kamu ke dia gitu ya guys ya, atau atas tindakan atau keputusan yang kamu ambil mengenai dirinya
gitu ya guys ya, yang mana ini berefek pada hubungan kalian ya guys ya, pada koneksi kalian, yang mana kulihat semakin hari sepertinya koneksi kalian ini semakin memudar gitu ya, semakin renggang gitu ya guys ya. Kamu kayaknya udah nggak mau lagi terkoneksi dengan orang ini, mungkin orang ini terlalu toksik buat kamu gitu ya, karena kelakuannya mungkin nggak mengenakan, nggak bikin kamu nyaman ya, bikin kamu nyesek gitu, bikin kamu nggak mood ya, bikin kamu kesel gitu, bikin kamu jengkel mungkin kelakuannya gitu loh guys ya. Itu kenapa ada beberapa dari kamu yang memutuskan untuk mengabaikan saja ya, atau tidak mempedulikan apa yang dia lakukan gitu ya, karena dari dia ini aku merasa ada kelakuan dia yang sangat toksik, yang sangat-sangat keterlaluan, yang bikin kamu sangat marah gitu, yang kayak habis kesabaran udah gitu ya, sehingga kamu memutuskan untuk cut off koneksi gitu, atau pergi dari koneksi kalian ini gitu ya guys ya. Oleh karena itu dia di sini sakit hati ya guys ya. Dia menyalahkan kamu atas apa yang terjadi pada hubungan kalian, tanpa dia mau koreksi diri, tanpa dia mau refleksi diri gitu ya. Dia nggak mau koreksi diri, refleksi diri tuh nggak ada gitu baginya ya, yang salah tuh kamu gitu ya. Dan dia merasa sakit hati ya, oleh karena sakit hatinya yang terpendam begitu lama gitu, akhirnya lambat laun ya, seiring waktu itu berubah jadi dendam sepertinya ya guys ya. Dia dendam ke kamu atau menaruh dendam gitu ya, cuman diam-diam aja gitu ya. Mungkin saja ya ada juga beberapa dari kalian ini yang masih tegur sapa dengan dia atau masih terkoneksi sama dia, tapi kamu jaga jarak gitu ya guys ya. Mungkin saja dia menampilkan sesuatu yang biasa ke kamu gitu ya, seperti biasanya mungkin dia senyum, menyapa kamu gitu ya. Mungkin kalian itu masih terkoneksi tapi seadanya ya guys ya. Aku merasakan adanya energi seadanya, apa adanya gitu, nggak kayak kemarin-kemarin kayaknya hubungannya tuh erat ya, koneksinya itu lebih pekat gitu ya. Sekarang tuh kayaknya koneksinya tuh lebih renggang, cuman say hello, say hi gitu ya, nggak kayak kemarin-kemarin yang sangat dekat gitu. Sekarang kalian kayaknya udah nggak dekat lagi gitu, kayaknya udah kayak teman biasa atau orang biasa aja kalian anggap gitu ya guys ya. Cuman say hi, say hello, cuman kayak gitu aja. Jadi kalian nggak mau tahu lebih detail gitu ya. Kalian jaga jarak, ya pun tahu itu gitu loh guys ya. Dia ngerasa kalau kamu tuh nggak menyukai dia, nggak menyukai sikapnya, nggak menyukai karakternya, dia ngerasa gitu. Tapi dia nggak mau koreksi diri, nggak mau refleksi diri lebih jauh mengenai itu gitu. Dia memang egois ya guys ya. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri gitu, tanpa peduli terhadap kamu gitu. Sikap dia kayak apa terhadap kamu dia nggak mau tahu gitu. Yang penting gitu, dia merasa bahwa kamulah di sini yang salah gitu. Kamu kayaknya nggak beres, kamu kayaknya nggak benar gitu. Di matanya seperti itu ya guys ya. Oleh karena itu dia sakit hati dan dia memendam rasa kekecewaan yang mendalam, juga menaruh rasa dendam di sini. Orangnya diam-diam memang menghanyutkan sepertinya ya guys ya, karena di sini aku memang merasakan adanya energi orang magic ya, atau dukun gitu ya guys ya. Simpelnya dukun ya guys ya. Diam-diam dia pergi ke dukun ini ya, pergi ke dukun, ke orang magic ya guys ya. Di sini ya guys ya, dimana orang magic atau dukunnya ini ya punya kayak apa ya, punya pesuruh gitu. Di sini ada 2 pesuruh sepertinya ya. Pesuruh sesuatu yang tak kasat mata, makhluk yang tak kasat mata yang bisa disuruh gitu ya untuk ngerjain orang. Sepertinya itu ya guys ya. Orang yang berdealing sama kamu ini aku rasa ya sangat negatif energinya ya guys ya. Oleh karena itu dia main ke dukun gitu ya, pergi ke orang magic ya guys ya, pergi ke orang magic ya untuk ngerjain kamu di sini ya guys ya. Entah orang ini adalah mantan kamu ya, atau teman kamu ya, atau kamu pernah berteman sama orang ini atau pernah dekat sama orang ini gitu loh guys ya. Soalnya orang ini tahu seluk-beluk dirimu ya. Sepertinya dia juga mempelajari atau mengetahui tentang kelemahan kamu gitu ya guys ya. Sehingga dia pergi ke dukun gitu untuk ngerjain kamu di sini ya guys ya. Dia minta tolong sama dukun gitu ya, mungkin agar kamu balikan lagi sama dia gitu ya guys ya, atau mungkin agar kamu menyukai dia gitu ya, agar kamu tidak bisa melupakan dia, atau sebaliknya gitu ya guys ya, agar kamu gitu ya mendapatkan suatu hal yang tidak baik ya, sesuatu yang tidak menyenangkan gitu ya guys ya, atau bahkan mungkin
bikin kamu jadi celaka atau membuat kamu menjadi tidak berdaya gitu ya guys ya. Mungkin kamu hidupnya dibikin kacau gitu ya guys ya. Dia berniat tidak baik sih, orang yang berdealing sama kamu, orang yang membenci kamu ini memiliki niat yang sangat tidak baik ya guys. Karena energinya itu sangat negatif ya guys ya. Dia menginginkan sesuatu yang tidak baik untuk kamu gitu ya guys ya. Dia sangat tidak menyukaimu, dia membencimu gitu, tapi dia juga nggak berani frontal komplain ke kamu ya, karena yang salah tuh dia kan, tapi dia nggak mengakui kesalahan itu gitu, tapi dia nggak pengen gitu ya guys ya, dia yang terpojok atau tersudut. Justru sebaliknya ya, dia playing victim gitu ya. Dia mengatakan bahwa kamulah yang salah ya. Dia mengatakan kepada si dukun atau orang magic ini bahwa kamulah yang salah. Kamu yang nggak benar, kamu yang nggak baik sama dia ya gitu. Biar orang magic atau dukun ini mau membantu kamu gitu loh guys ya. Jadi kayak memutarbalikkan fakta gitu ya. Jadi kamu yang salah gitu ya guys ya. Kamu yang nggak beres gitu ya. Dia berceritanya kayak gitu ke orang magic atau ke dukun ini gitu ya guys ya, sehingga orang magic atau dukun ini gitu mau membantu dia gitu ya untuk ngerjain kamu, untuk memberi pelajaran ceritanya ke kamu gitu loh guys ya. Ini orang harus dikasih pelajaran gitu ya, agar nih orang gitu nggak berani sama dia ini gitu, agar kamu tuh nggak berani sama dia ini, atau agar kamu tuh manut sama dia atau mau menurut sama dia apa katanya gitu ya. Entah itu juga ini ada aroma pelet-pelet gitu ya guys ya, kayak mau apa ya, bikin kamu tunduk gitu. Ada juga energi yang seperti itu. Ini kan general reading ya guys ya, jadi kan setiap orang berdealing dengan orang atau individu masing-masing yang berbeda gitu ya, story-nya pun berbeda namun intinya sama gitu ya guys ya. Seseorang yang membencimu gitu ya guys ya, diam-diam memang pergi ke dukun gitu ya guys ya. Dia nggak mau ribut ya, dia nggak mau ribut, nggak mau heboh di depan publik gitu ya guys ya. Dia nggak mau orang-orang tuh tahu gitu ya bahwa dia tuh jahat gitu ya, atau dia memperlakukan kamu dengan buruk gitu. Dia nggak mau gitu ya, orang-orang atau rekan-rekan kerja lain atau tetangga-tetangga lain atau saudara-saudara yang lain gitu, atau siapapun gitu, orang lain ya tahu gitu tentang kejahatan dia gitu kan. Untuk menyakiti kamu, dia lewat belakang, jalan belakang ya. Kalau misalnya secara terang-terangan kan ya nyakitin orang kan, ini kan kayak negara hukum gitu ya guys ya. Itu kan bisa termasuk tindak kriminal gitu kan, nyakitin orang gitu secara terang benderang gitu. Jadi dia nggak mau secara terang benderang berkonflik dengan dirimu gitu. Jadi dia diam-diam aja jalan belakang gitu. Dia ada berharap bahwa kamu tuh balik ke dia tuh ada ya, pengharapan agar koneksi kamu dengan dia ini kembali seperti semula gitu. Tapi tindakannya nggak akan berubah, sikapnya ke kamu tuh nggak berubah, tetap toksik gitu. Tapi dia juga menginginkan bahwa kamu kembali memiliki hubungan yang baik sama dia gitu ya. Tapi kelakuannya tetap aja nanti akan seperti itu gitu, muter lagi, siklusnya akan berulang kembali gitu ya. Karena nih orang sepertinya bermasalah pada kepribadiannya ya guys ya, karena dia nggak mau ribut sama kamu gitu, nggak mau ketahuan sama orang-orang gitu bahwa dia jahat atau bahwa dia toksik atau bahwa dia memperlakukan kamu dengan buruk, makanya dia jalan belakang aja ngerjain kamu gitu loh guys ya. Dia diam-diam pergi ke dukun gitu ya, niatnya bervariasi ya guys ya, mulai dari ingin balikan sama kamu gitu ya, ada juga berniat untuk ngerjain kamu ya, kasih pelajaran gitu, ada juga yang berniat untuk nyakitin atau mencelakai kamu gitu ya guys ya. Ada juga yang berniat agar kamu tuh tunduk, manut sama dia gitu. Menurut apa yang dia katakan, apa yang dia mau, kamu ngikut aja gitu. Ada juga sampai berniat untuk bikin hidup kamu jadi kacau balau gitu, berantakan. Bahkan ada yang berniat untuk mencelakai atau menyakiti dirimu. Ada juga yang seperti itu ya guys ya. Karena kalau jalan belakang atau backstreet ini kan nggak tahu gitu kan, bukan termasuk sesuatu yang bisa dibuktikan gitu ya guys ya, secara real, secara konkret gitu. Jadi kesalahan gitu ya tak tertimpa oleh dirinya gitu ya guys ya. Dia seolah-olah tidak bersalah gitu ya. Jadi tidak ada rasa bersalah gitu loh guys ya. Orang-orang nggak bisa menuntut dia gitu loh guys ya. Orang-orang nggak bisa komplain ke dia gitu loh guys ya.
Sebetulnya cemen sih atau pengecut sih ya. Kalau misalnya bermasalah sama orang, belum selesai ya langsung aja samperin orangnya gitu. Minta konfirmasi, minta penjelasan gitu. Daripada ya dalam belakang kayak gini ya menyakiti orang gitu ya guys ya dengan cara apa ya pergi ke dukun gitu, jampi-jampi orang ya, bikin kehidupan orang berantakan gak baik. Itu kan selain selain akan dihantui rasa bersalah gitu sepanjang masa gitu guys ya. Ini kan juga termasuk tindakan yang jahat sebetulnya ya guys ya. Kalau secara konkret kan kayak tindakan kriminal gitu ya, cuman kan nggak terlihat gitu kan, orang nggak bisa membuktikan gitu. Tapi Tuhan melihat gitu loh guys ya. Tuhan pencipta alam semesta melihat apa yang dia lakukan terhadap dirimu di belakang. Tuhan melihat, Tuhan menyaksikan. Nah, dosanya ini pun ya tentunya tentunya dia akan mendapatkan dosa gitu, dosa besar ya. Dia punya niat nggak baik untuk membuat kehidupan kamu berantakan, kacau balau gitu ya guys ya, dengan cara-cara yang nggak benar gitu ya, dengan cara-cara ya jampi-jampi lah ya, satu namanya sihir, santet, guna-guna, pelet, itu kan semuanya kan adalah hal-hal magic ya yang tak terlihat gitu ya, invisible gitu guys ya, tapi berefek ya, memberikan dampak ya ke orang yang dikirimin gitu, dikirimin black magic gitu ya guys ya. Dia memang niatnya ya mau kirim black magic ya, semacam jampi-jampi atau pelet dengan tujuan yang bervariasi gitu ya guys ya, macam-macam nih setiap individu ya yang berkonflik sama kamu ini niatnya ya guys ya. Dan dia di sini ya tidak segan-segan untuk mengeluarkan biaya, uang, dana atau ongkos gitu ya guys ya untuk ngerjain kamu ya melalui dukun yang dia mintain tolong gitu ya. Berapapun dia bayar gitu. Walaupun dia ini bukan orang yang berada, walaupun dia ini bukan orang kaya gitu, tapi dia mengusahakan keuangan ya, dibela-belain gitu ya untuk bisa melancarkan aksinya gitu. Ya, dendam ini merupakan bagian daripada nafsu ya, nafsu iblis, nafsu setan gitu. Diturutin sama dia, ya guys ya. Makanya dia nggak segan-segan untuk ngebayar orang magic gitu ya guys ya, dukun ya untuk ngerjain kamu gitu. Di sini ada pentacles nih ya. Dia ini kayaknya sudah dikuasai oleh devil ya guys ya. Udah kayak kesetanan gitu ya guys ya. Nggak peduli lagi gitu ya. Dia nggak memikirkan efek ya atau dosa gitu ya. Atau dia nggak memikirkan efek dia pergi ke dukun, ke orang magic itu apa ke dia gitu. Dia nggak peduli lagi. Dia nggak memikirkan konsekuensi atau akibat atau dampaknya gitu kan. Yang penting apa yang dia mau tercapai, terwujud gitu loh guys ya, buat ngerjain dirimu gitu ya guys ya. Dan berapapun yang orang magic minta gitu ya secara pentacles atau keuangan gitu ya guys ya, dia akan ikutin, dia akan turutin seperti itu ya. Yang penting berhasil. Nah, seperti itu ya. Ini orang keras kepala ya guys ya. Orang ini keras kepala ya, tidak mau ngalah orangnya ya, dan merasa bahwa dirinya lah yang harus menang di sini ya. Dia menganggap bahwa konflik yang terjadi antara kamu dan dirinya ini adalah suatu persaingan gitu loh guys ya. Harus ada the winner, the losernya, harus ada yang menang dan yang kalah bagi dirinya. Ya bagi dia ya guys ya. Padahal kamu nggak tahu menau nih, kamu tetap beraktivitas seperti biasa ya, berkegiatan seperti biasa gitu loh guys ya. Di sini kamu tidak tahu gitu ya bahwa dia main dukun ya atau pergi ke orang magic gitu ya untuk minta tolong gitu ya guys ya, untuk ngerjain kamu gitu ya guys ya. Dia berniat untuk kasih pelajaran ke kamu gitu karena ada mungkin kata-kata kamu atau sikap kamu yang bikin dia sakit hati gitu ya guys ya, sehingga bukannya rasa sakit hati itu memudar gitu ya guys ya, tapi malah menjadi sehingga berubah menjadi dendam gitu loh guys ya. Dia akhirnya menaruh dendam gitu ya guys ya. Dia bukannya koreksi diri, bukannya refleksi diri, makin hari dia makin menjadi ya. Ini sakit hati, rasa dendamnya dipelihara dia gitu di dalam hati, ya makin subur gitu loh guys ya. Dia nggak berpikiran untuk meneliti atau mengamati kembali gitu apa yang sebenarnya terjadi ya, konflik
kamu dengan dirinya ini berawal dari mana gitu, berasal dari mana. Perselisihan antara kamu dan dia ini sebetulnya berawal dari sesuatu yang ringan aja ya, hal yang mungkin sepele gitu ya, atau sesuatu yang biasa aja gitu ya guys ya, tapi berubah ya, makin kesini makin membesar gitu. Atau aku merasakan bahwa dia ini pada awalnya gitu ya guys ya, iseng aja ke kamu gitu ya guys ya, mau ngusilin kamu gitu ya guys ya. Cuman makin kesini makin keterlaluan, sepertinya juga ada aroma-aroma rasa iri atau kedengkian terhadap dirimu gitu loh guys ya. Itu kenapa makin hari kayaknya makin menjadi, bukan makin meredup, bukan makin apa ya, makin bisa memperbaiki diri, tidak gitu ya, tapi dia makin menyalahkan kamu ya, makin hari kayaknya makin menyalahkan kamu ya, karena dia menyimpan rasa iri dan kedengkian juga sepertinya ini ya guys ya. Kalau nggak ada rasa iri dan kedengkian, nggak mungkin dia segitunya ya guys ya, bertindak melampaui batas sepertinya nih orang ya. Dia bertindak keterlaluan gitu loh guys ya, sampai-sampai mentok gitu, sampai-sampai dia berpikir untuk ke dukun ya, untuk ngerjain kamu gitu ya, melalui sesuatu yang tak kasat mata gitu ya guys ya. Aku rasa dia juga menyimpan rasa iri dan kedengkian terhadap dirimu ini ya, sangat kuat, energinya strong ya, negatif banget gitu loh guys ya. Seperti apa orang ini dan dukunnya mengerjai kamu melalui magic ya guys ya. Di sini ya guys ya, aku merasakan ya bahwa orang magic atau dukun ini ya guys ya, dia sebelum bertindak atau melakukan sesuatu yang mana ngerjain kamu gitu ya guys ya, dia melihat atau memantau kamu terlebih dahulu gitu ya guys ya, melalui media atau sesuatu gitu ya guys ya, yang bisa menghubungkan dirimu gitu ya guys ya, dengan mata batinnya ya. Jadi dia melihat kamu dulu, mengawasi kamu gitu ya guys ya, gimana caranya untuk kayak guna-gunain atau bagaimana caranya untuk ngerjain kamu gitu ya, kasih pelet, guna-guna atau santet atau apa gitu ya guys ya. Sebelum ke arah sana ya dia coba untuk menelaah, memantau dulu gitu loh guys ya, si targetnya ya, targetnya ini gimana gitu. Punya power enggak gitu ya guys ya, apa yang bisa dia lakukan gitu ya guys untuk ngerjain kamu ya, apakah mau kasih penyakit kah gitu ya guys ya, atau mau kirim sesuatu yang bisa mencelakai kamu gitu. Jadi dia coba cari tahu dulu gitu loh guys ya. Dia cari tahu dulu gitu ya, dia lihat, dia perjelas dulu gitu ya dirimu, dia pelajari dululah kamu gitu. Jadi nggak sembarangan juga sih dukun ini ya, langsung kirim-kirim kayak magic atau apa. Tidak langsung ya guys ya, tapi dia pelajari dulu gitu ya. Targetnya dia pelajari, kelemahannya di mana gitu ya, biar dia bisa memuluskan aksinya. Nah, seperti itu. Terus di sini ya guys ya, nah dia ya si dukun atau orang magic ini mengirimkan sosok ya guys ya, makhluk gitu ya guys ya. Sepertinya ini kayak jin ya atau setan gitu ya guys ya. Di sini kuat, strong energinya, energi fire ya guys ya. Nih kayak ini interpretasi gambarnya ya, sosok api gitu ya guys ya, entah itu Banaspati ya, Banaspati yang kayak apa itu, yang api itu, api jalan gitu ya. Kalau orang bilang tuh mata jin ya atau Banaspati lah gitu ya, yang itu yang jalan malam hari yang api gitu ya, jenisnya api. Tapi ada juga ya jin yang powernya itu menggunakan api gitu loh guys ya. Jadi dia bisa kayak nebar-nebar penyakit gitu ya guys ya, dengan kekuatan api, dengan fire power gitu ya guys ya. Mungkin bisa nyebar penyakit kayak cacar api gitu loh guys ya. Kayak apa ya? Kayak ada panas-panasnya gitu ya. Kayak ada rasa panas-panasnya gitu ya guys ya. Dia mau bikin panas gitu ya. Bisa juga keluarga kamu gitu ya, atau rumah kamu tuh dibikin panas sehingga kamu atau keluarga kamu jadi gelisah, atau hawanya panas gitu ya, nggak enak, nggak nyaman gitu ya, pengen keluar rumah terus gitu ya. Setelah keluar rumah gelisah, pengen pindah tempat ke tempat lain lagi gitu loh guys ya. Jadi kayak dibikin panas gitu, dibikin hot. Nah gitu. Jadi sumbernya nih kayak api gitu loh guys ya, berasal dari api. Kalau misalnya
ada kayak rasa sakitnya itu ya bersumber dari api juga ya, kayak mungkin ada ditebar cacar api gitu loh guys ya, sehingga mungkin ada koreng-koreng gatal panas gitu ya, panas gatalan gitu ya, kayak koreng-koreng gatalan gitu bisa ya, seperti itu karena ada sumber api di sini ya, fire hot gitu ya, mau bikin panas gitu ya. Entah itu bikin panas keluarga ya, mungkin keluarga kamu tuh suka cekcok berkelahi terus gitu ya, atau apa ya, berantem terus ya, ada masalah sedikit langsung kayak membesar gitu ya. Jadi keluarga kayak berantakan gitu ya. Kayak mau pecah belah gitu, kayak mau pecah belah orang gitu. Jadi yang namanya magic ini ya guys ya, tidak hanya menebar-nebar penyakit ya, tidak hanya menebar-nebar sesuatu yang bikin orang sakit gitu ya guys ya, tapi juga bisa ya, apa tuh namanya, bikin panas orang ya, bikin panas hati orang ya, bisa juga bikin orang jadi gelisah, nggak tenang di rumah gitu, kepanasan, hawanya jadi panas gitu ya guys ya. Terus bisa membuat orang-orang sekitar menjadi kacau gitu ya guys ya. Entah itu beradu mulut gitu ya guys ya, yang mana endingnya jadi pecah belah gitu ya, kayak berkelahi terus gitu, nggak ada habisnya ya. Nah seperti itu ya guys ya, karena ini efek atau pengaruh dari magic ini ya bervariasi. Maka dari itu kan orang magicnya mau memantau dulu ya, bagusnya diapain gitu ya, bisanya diapain gitu loh guys ya. Makanya dia ada kirim-kirim kayak sosok jin gitu ya guys ya, sosok setan ya yang ingin mengacaukan gitu ya guys ya, mengacaukan kehidupanmu ya. Di sini ya sosok jin ini ya atau setan ini juga ya ingin menyedot energi positif kamu ya guys ya, ingin menyedot energi positif kamu, terutama ini semangat kamu ya, semangat kamu gitu, optimisme kamu gitu ya guys ya. Semangat itu sangat penting banget ya guys ya, kalau kita tidak bersemangat ya guys ya, kita akan mudah apa ya, terkena magic ya guys ya. Justru semangat ini yang bisa menjadi benteng juga gitu, yang bisa menjadi pagar agar magic itu mental, nggak bisa masuk gitu ya guys ya. Oleh karena itu sarannya di sini kamu perlu tingkatkan terus ya energi positif kamu ya guys ya. Kamu mesti terus bersemangat, jangan sampai down ya. Di sini buat kamu-kamu yang terkena magic ya, mungkin kamu ngerasa juga nih efeknya ya, ada gitu ya guys ya, magic-magican gitu ya guys ya. Maka kamu harus tambahkan lagi energi positif kamu. Ya jangan sampai kehabisan gitu. Karena ada makhluk yang berniat untuk menyedot energi positif atau semangat kamu gitu ya guys ya, sehingga kalau kamu jadi down itu dia mudah masuk ya, mudah mengacaukan, mudah untuk mengobok-obok kehidupanmu gitu loh guys ya. Di sini ya, jadi kamu mesti terus semangat, optimis gitu ya guys ya. Kamu bisa mendapatkan energi positif ini ya guys ya, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta ya guys ya, banyak berbuat kebaikan, menebar kebajikan ya guys ya, itu secara otomatis kamu akan terproteksi ya, energi positif kamu akan nambah ya. Bersedekah juga bagus ya guys ya, bantu orang di jalan gitu ya guys yang membutuhkan gitu ya, kasih mereka makan gitu ya guys ya, kasih mereka rezeki ya, berbagi rezeki itu bagus sekali untuk memproteksi dirimu juga ya, karena alam semesta itu berpihak pada orang-orang baik. Tuhan akan selalu bersama dengan orang-orang yang senang berbuat kebaikan, karena Tuhan menyukai orang-orang yang baik. Seperti itu loh guys ya. Dan di sini ya, setan atau jin yang dia kirimkan ini juga ingin merusak tatanan atau pondasi dari kehidupanmu ini ya guys ya. Kehidupan kamu ini penuh dengan warna ya. Beberapa dari kamu ada yang sudah bahagia ya, punya keluarga cemara lah gitu ya, keluarga lengkap ya, bisa berbahagia ya dengan keluarga gitu, semarak ya. Dan ini dia pengen kacaukan ya guys ya. Kamu punya aura bagus, aura kamu pun pengen disedot ya, agar aura kamu tuh jadi gelap. Kalau kamu punya aura gelap gitu ya guys ya, orang-orang akan menghindari kamu, menjauhi kamu, pertemanan kamu ya, koneksi dalam pertemanan kamu jadi kacau ya. Orang-orang jadi tidak menyukai diri kamu karena aura kamu gelap. Ya, pertahankan aura positif kamu ya di sini ya, guys ya. Kamu perlu mempertahankan aura positif kamu ya.
Kalau kamu muslim gitu ya guys ya, perbanyak wudhu. Wudhu bagus ya guys ya, untuk membuat aura kamu semakin cerah gitu ya guys ya. Apalagi kalau kamu sering ibadah ya, itu akan cerah ya aura kamu gitu ya guys ya, wajah kamu gitu memancar bercahaya. Nah seperti itu, sehingga yang namanya setan, jin atau apalah ya sumber energi negatif ini nggak berani mendekat ya, nggak bisa menyedot gitu. Nyedot energi positif kamu tuh nggak bisa gitu loh guys ya. Aura kamu mau dibikin gelap di sini ya, biar kamu nggak banyak teman, biar orang-orang menjauhi diri kamu. Begitu juga dengan rezeki ya, rezeki kamu bisa jadi seret ya, atau rezeki kamu bisa jadi menurun drastis gitu ya guys ya, karena efek daripada kiriman jin atau setan ini ya guys ya. Jadi jin atau setan ini bisa membawa penyakit, bisa bikin rezeki seret ya kalau dia diem atau bersemayam di rumah kamu atau di sekitar lingkungan kamu. Jin dan setan ini bisa bikin kacau balau. Jin jahat atau setan ini bisa bikin kacau balau rumah tangga orang, kehidupan orang gitu loh guys ya. Dia bisa berbentuk apa aja ya guys ya, bisa berbentuk kecil ya, bisa membesar gitu ya guys ya. Kalau jin tuh kayak gitu, bisa besar bisa kecil gitu. Setan anak buahnya jin ya. Setan itu ya punya level juga ya guys ya, ada level rendah, yang menengah, tinggi gitu ya. Dia punya power masing-masing lah gitu ya. Ini setan atau jin jahat yang dukun kirimkan ini ya tergantung besar kecilnya pentacles sepertinya ya guys ya. Aku merasakan kayak gitu ya. Jadi kalau pentaclesnya sedikit ya, yang jin atau yang jin jahat atau setan yang dikirimkan juga ciki-cikian gitu ya, kecil juga gitu ya, kayak semacam sebangsa kayak tuyul gitu ya, kayak kunti putih gitu loh guys ya, yang ciki-cikian aja gitu, pocong gitu ya guys ya. Tergantung pentakelsnya. Kalau pentakelsnya menengah, kayaknya levelnya juga naik gitu ya. Mungkin kunti biru ya, gundurwo gitu ya. Kalau ini pentakelsnya gede, besar ya, ini setan atau jin jahatnya gitu yang dikirimkan gede juga ya energinya gitu, powernya. Mungkin ini bersumber dari sesajen ya yang dia berikan gitu. Kalau sesajennya gede, gede juga gitu ya power daripada setan atau jin jahatnya ini gitu loh guys ya. Kalau misalnya ini pentaclesnya gede ya, gede juga ini ya setan atau jin jahat yang dikirimkannya ya, bisa kuti merah gitu loh guys ya, atau tingkatan yang lebih dahsyat lagi gitu loh guys ya. Tergantung ya, tergantung daripada permintaan seperti itu kayaknya di sini ya guys ya. Kalau misalnya setan ini kewalahan gitu, nggak bisa gitu ya guys ya, mungkin kamu punya penjaga, punya pagar gaib gitu yang ngelindungin kamu ya guys ya, ada malaikat-malaikat yang melindungi kamu ya. Mungkin yang setan ciki-cikian ini nggak mampu gitu ya guys ya, dia akan lapor ke orang magic atau ke dukunnya ini ya. Setelah menerima laporan gitu ya daripada setan atau jin jahatnya ini gitu ya guys ya, orang magic atau dukun ini nanti akan bilangin juga ke dia ini ya, ke orangnya gitu, ini nggak bisa nih karena ada pagar gaibnya, ada pelindungnya, ada yang proteksi gitu, gimana gitu, nggak bisa ini pakai setan ciki-cikian gitu ya. Mungkin pentaclesnya harus ditambah lagi gitu ya guys ya. Ya jadi kayaknya dia akan banyak kehabisan ini uang ya, pentacles gitu ya, karena mungkin banyak sekali ya sesajen yang diperlukan gitu ya guys ya, untuk memanggil setan-setan ini ya, jin ini gitu. Nah seperti itu ya guys ya. Kemudian ya di sini orang yang apa ya, mengirimkan magic gitu ya, atau membeli magic dari orang magic atau dukun ini ya guys ya, dia sering memantau kamu gitu ya, dia ngelihatin kamu gitu, gimana ya, sudah beres nggak ya gitu, udah kena belum gitu, gimana ya kehidupannya. Dia selalu meneropong ya guys ya, melihat ya, memantau kamu juga ya. Selain orang magic ini memantau secara magic gitu ya, tak kasat mata, tapi dia pun juga secara konkret gitu ya guys ya, secara nyata memantau kamu diam-diam ya. Dia melakukan tindakan jahat ini diam-diam
gitu loh guys ya. Tentunya tanpa sepengetahuan kamu dong. Namun beberapa dari kamu itu merasakan efeknya gitu, atau udah tahu gitu loh guys ya. Karena kamu merasakan ada yang janggal atau sesuatu yang tidak beres gitu ya guys ya. Dia selalu memantau dirimu ya guys ya. Di sini terlihat kamu ya guys ya, sepertinya stabil-stabil aja ya kehidupan kamu, pentacles atau keuangan kamu, perekonomian kamu tuh stabil-stabil aja gitu. Ya, ada-ada aja rezeki kamu ya. Kamu punya rezeki yang stabil sepertinya gitu. Terus dia laporan lagi ke orang magicnya gitu loh guys ya. Ini kenapa sih gitu, belum beres aja gitu. Ya, orangnya masih stabil-stabil aja, orangnya masih sehat-sehat nih ya. Orangnya masih fine-fine aja gitu ya. Dia melihat gitu, dia memantau kamu di sini ya. Keuangan kamu tuh stabil di sini ya, kehidupan kamu pun juga stabil gitu ya guys ya. Gimana caranya lagi ini? Ya dia bingung ya. Kemudian di sini berpikir untuk membuat kamu tuh pergi kayaknya ya. Dia ingin menyingkirkan kamu. Di sini dikonfirmasi oleh Six of Swords ya. Gimana Mbah gitu. Ya, kalau orang ini disingkirkan aja ya. Kalau misalnya nggak bisa di apa namanya, nggak bisa di magic-magicin gitu ya, nggak bisa dibikin ini, nggak bisa dibuat sakit, nggak bisa dibikin syarat rezekinya, gimana kalau orang ini dibikin pergi dari sini, dari tempat tinggalnya gitu. Mungkin kamu ini tetanggaan ya sama orang yang punya rasa sakit hati atau dendam sama kamu ini ya. Orang yang nyuruh dukun ini untuk ngirim magic ke kamu ini mungkin kamu tetanggaan gitu ya guys ya, atau orang yang dekat atau satu divisi dalam pekerjaan gitu ya guys ya. Dia pengen nyingkirin kamu ya. Gimana kalau orang ini disingkirkan aja ya, entah itu pergi jauh daripada lingkungan tempat kamu tinggal gitu, atau biar orang ini di PHK gitu ya, diberhentikan dari pekerjaannya gitu. Gimana caranya agar orang ini pergi, pindah jauh gitu ya. Kalau nggak bisa dibikin sakit, nggak bisa dibikin seret rezekinya, dibikin jauh aja orang ini, pergi dari tempat ini, gitu loh guys ya. Jadi dia ini ya berusaha untuk mencari titik lemahmu gitu loh guys ya. Gimana caranya untuk bisa membuat kamu ini ya tak berdaya gitu ya guys ya. Berbagai macam cara udah dicoba ya, bikin sakit kamu, ya bikin seret rezeki ya, mengadu domba gitu antar keluarga, mau mecah belah gitu ya, bikin kacau keluarga gitu ya guys ya. Kalau nggak mempan semuanya gitu, dia pengen menyingkirkan kamu gitu loh guys ya. Gimana caranya agar supaya kamu ini tersingkir, entah itu dari posisi pekerjaan atau dari tempat lingkungan kamu berada saat ini. Nah seperti itu ya guys ya. Karena dia ini kayaknya pengen banget menghancurkan dirimu ya guys ya, karena dia sakit hati kan, menaruh dendam bahkan gitu ya guys ya. Gimana caranya gitu ya guys ya, bikin kamu ini nyungsep, kehidupan kamu tuh berantakan, hancur total gitu ya. Cuman ini ya, ini kamu masih dipantau di sini ya guys ya, masih diawasin ya. Oleh karena itu kamu mesti waspada di sini ya, tetap berhati-hati ya guys ya dalam melangkah ya, dalam bertindak, dalam memutuskan sesuatu kamu mesti hati-hati, lebih waspada lagi, karena di sini ya ada seseorang yang diam-diam membenci kamu, namun diam-diam dia memikirkan cara gimana caranya untuk menghancurkan kamu, bahkan diam-diam ada yang pergi ke dukun atau ke orang magic gitu ya guys ya, untuk bisa membuat kehidupan kamu menjadi kacau balau atau berantakan. Nah, seperti itu. Ini sarannya buat kamu, kamu mesti tetap ingat ya guys ya, ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa ya guys ya, selalu berusaha untuk berperilaku baik ya, melakukan hal yang baik, menebar kebaikan ya guys ya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungimu selalu ya guys ya, dimanapun kamu berada. Jangan lupa baca doa juga ya guys ya, kalau mau tidur baca doa, kalau mau jalan ya, terutama dalam melakukan perjalanan jauh baca doa ya guys ya, karena nih yang ciki-cikian tadi karena nih ya guys ya, ya makhluk tak kasat mata ini masih mengawasi kamu, mengintai kamu sepertinya gitu loh guys ya. Jadi dimanapun kamu berada, kamu mesti ingat kepada Tuhan gitu ya guys ya, dan berdoa sebelum beraktivitas ya guys ya, agar kamu selalu terlindungi atau terproteksi secara otomatis. Nah seperti itu. Oke guys, di sini untuk zodiak-zodiaknya ada yang berasal dari energi elemen air signs, yaitu zodiak
Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen fire signs, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen earth signs, yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. And di sini yang strong energinya itu berasal dari energi zodiak Scorpio. Oke? Ini aja readingan buat kamu. Sekarang kita lihat message atau pesannya buat kamu untuk readingan kali ini apa. Oke? Well guys, ini dia message atau pesannya buat kamu apa? Mari kita lihat. Di sini ada negativity. Oke. Next. Ada boundaries. Oke. And the last one. Ada hidden blessings. Oke guys, di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Ada negativity. Pesannya buat kamu pada readingan kali ini ya guys ya, kamu mesti menghindari hal-hal yang bersifat negatif ya guys ya, apapun itu, entah itu aktivitas, atau sikap, atau perilaku, atau orang-orang toksik, orang-orang yang memiliki energi negatif, kamu perlu menghindari itu semua ya guys ya, agar magic yang orang ini kirimkan tidak bisa tembus ke kamu ya, karena negatif dengan negatif itu bisa menyatu ya guys ya, sebaliknya negatif dan positif itu bertolak belakang, jadi nggak bisa nyatu gitu loh guys ya. Jadi di sini kamu mesti menghindari hal-hal yang negatif ya. Misalnya saja kalau ada orang yang lagi bergosip, menggunjing gitu ya guys ya, ngejelek-ngejelekin orang ya, ngegosipin orang gitu ya, atau ngata-ngatain orang, yang ngejek orang, sebaiknya kamu hindari gitu. Walaupun misalnya kamu hanya diam aja gitu, nggak ikut-ikutan, tapi otomatis energi negatifnya akan nempel ke kamu karena kamu menjadi pendengar yang aktif ya, mendengarkan ceritanya mereka ya, mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Hal-hal negatif, perkataan-perkataan negatif mereka itu secara otomatis ya di bawah alam sadar gitu akan masuk ke pemikiran kamu ya, secara otomatis akan membuat energimu terkontaminasi ya. Jadi yang tadinya energimu positif berubah menjadi negatif, atau yang tadinya positif full 100% menjadi 50% positifnya ya, karena terkontaminasi dengan energi negatif dari orang lain gitu. Jadi kamu mesti menghindari hal-hal yang negatif ya, atau aktivitas-aktivitas atau perilaku-perilaku, entah itu dari diri sendiri atau dari orang lain yang negatif-negatif, itu kamu mesti hindari ya, mesti cut off ya. Kamu bisa selalu terproteksi dari energi magic ya guys ya, dari energi black magic yang orang itu kirimkan. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga pesannya buat kamu ya, kamu mesti belajar untuk bisa membatasi diri ya guys ya. Perlu membatasi pergaulan kamu ya, atau sosialisasi, interaksi sosial kamu dengan orang-orang sekitar. Kamu mesti bisa memilih dan memilah mana kawan-kawan yang positif, mana kawan-kawan yang berenergi negatif, yang mana mereka selalu suka melakukan hal-hal yang negatif ya. Itu perlu kamu batasi gitu ya guys ya. Tidak hanya untuk sementara, kalau bisa forever gitu ya guys ya. Tidak hanya saat ini kamu ada magic yang ingin menyerang gitu, tapi untuk seterusnya seperti itu juga gitu ya guys ya. Agar black magic atau sesuatu yang negatif itu tidak bisa menyerang dirimu ya, tidak bisa nembus ke kamu gitu ya guys ya. Energi black magic ya, energi negatif ya guys ya, karena negatif dengan negatif itu menyatu ya, negatif dengan positif itu akan bertolak belakang dan tidak bisa menyatu. Nah, seperti itu. Jadi energi black magic yang negatif akan mental ketika energi kamu yang positif itu besar gitu, lebih besar ketimbang energi black magic yang dikirimkan oleh dukun atau orang yang membeli magic, atau orang yang menyuruh dukun itu untuk mengirimkan energi negatifnya ke kamu. Itu nggak akan bisa gitu loh guys ya, karena energi kamu full positif. Nah, seperti itu. Perbanyak energi positif dengan menghindari hal-hal yang negatif. Kamu perlu membatasi diri, bahkan jika diperlukan kamu juga perlu membatasi aktivitas kamu ya guys ya. Kalau misalnya itu tidak penting-penting amat gitu. Nggak perlu kamu keluar rumah kalau misalnya tidak penting-penting amat ya guys ya. Karena beberapa dari kamu ini sedang diawasi atau lagi diawasi oleh makhluk tak kasat mata dan dukun gitu ya guys ya. Di mana titik lemah kamu, di mana titik celah yang mana mereka itu bisa menyerang dirimu gitu loh guys ya. Mereka lagi memantau. Nah, seperti itu. Kan si dukun mengirim black magic ya guys ya, menyuruh setan dan jin jahat gitu ya guys ya untuk
membuat kamu mungkin celaka atau mengalami musibah gitu loh guys ya. Tidak hanya jin atau setan ini ya bisa mengirim penyakit ya, memberi penyakit ya, atau membuat orang pecah belah gitu ya guys ya, berkonflik, bermusuhan gitu ya guys ya, di dalam keluarga jadi bermasalah gitu ya guys ya, berkelahi, berantem. Tidak hanya itu ya, tapi juga bisa mencelakai orang di jalan gitu. Jadi kamu harus hati-hati ya guys ya. Kalau tidak penting-penting amat, tidak perlulah keluar rumah gitu ya guys ya. Kalau misalnya penting gitu baru keluar rumah, dan jangan lupa baca doa ketika mau jalan pakai motor atau mobil gitu ya guys ya. Kamu baca doa dulu gitu ya guys ya. Karena setan dan jin jahat ini ya guys ya mengintai gitu. Ya, dia mencari kesempatan gitu ya, kesempatan yang bagus untuk mencelakai orang gitu ya. Bisa terjadinya musibah, bisa terjadinya kecelakaan, nabrak pohon gitu ya guys ya, mengalami kesialan gitu ya guys ya. Setan dan jin nakal ini ya macam-macam kelakuannya, namanya juga suruhan kan. Jadi dia memantau gitu. Saat targetnya lemah gitu ya, saat targetnya lengah, dia akan melancarkan aksinya gitu. Jadi kamu mesti harus ingat-ingat gitu ya guys ya. Sering ibadah gitu, mendekatkan diri kepada Tuhan ya, perkuat koneksi kepada Tuhan pencipta alam semesta ya. Jangan lupa untuk baca doa selalu sebelum beraktivitas ya. Itu semua akan memproteksimu secara otomatis ya guys ya, agar terhindar dari serangan black magic. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga pesannya, kamu jangan bersedih dan jangan berkecil hati ya guys ya, karena orang yang membenci dirimu, orang yang mengirimkan black magic kepadamu itu semata-mata ujian, salah satu ujian kehidupanmu untuk menguji kesabaranmu ya guys ya. Nah, setelahnya akan ada blessing atau keberkahan yang akan kamu dapatkan ya, buah manis daripada kesabaranmu. Jadi kamu mesti bersabar aja dulu ya guys ya. Semoga aja fase ini cepat berlalu ya. Badai pasti akan berlalu, tidak selalu seperti itu-itu saja ya guys ya. Hidup ini terus berjalan, roda terus berputar ya guys ya. Yang penting kamu selalu melakukan yang baik-baik dalam hidup ini, memiliki niat baik, menebar kebaikan, berbuat hal yang baik ya. Maka dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, kamu akan terlindungi selalu. Nah, seperti itu. Oke guys, well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi kalian, doa dan dukungan kalian semua. Semoga saja channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memberikan manfaat, motivasi, dan menginspirasi kita semua untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik lagi di masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, energi positif, kebahagiaan, keberkahan, keberlimpahan, dan hal-hal yang baik dalam hidup ini. Semoga kalian yang terkena magic bisa selalu terlindungi ya guys ya dari energi negatif yang dikirimkan oleh mereka-mereka yang hendak berniat jahat kepada kalian. Semoga kalian selalu terproteksi dan terlindungi. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya. Oke? See ya.